Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Deret Aka dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi kontrol panel hosting dan share hosting. Pengertian kontrol panel hosting: antar muka berbasis web yang disediakan oleh layanan hosting yang memungkinkan pengguna untuk mengelola server dan layanan host mereka. Pengertian hosting: tempat yang digunakan untuk menampung segala macam data yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Sebuah website dapat diibaratkan seperti rumah tempat kita tinggal yang dapat diisi dengan hal apapun yang kita sukai. Untuk menyewa atau membeli sebuah rumah, tentu diperlukan tanah. Ibaratnya, hosting ini adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah milik kita sendiri. Sebuah hosting memiliki satu atau beberapa server yang terhubung dengan jaringan internet kecepatan tinggi. Setelah dibangun sebuah rumah, kita harus menginformasikan alamat rumah kita agar orang lain dapat mengunjunginya di dunia maya. Alamat itulah yang dinamakan domain. Banyak pula variasi hosting yang tersedia di internet, seperti halnya ada banyak pengelola tanah yang berbeda-beda karakternya. Berdasarkan cara mendapatkannya, ada hosting yang bisa didapatkan secara cuma-cuma, ada pula yang terbayar dan tentunya menawarkan lebih banyak keleluasaan. Misalnya saja pada situs website, pengguna ditawarkan untuk memilih hosting gratis. Namun, domain yang akan didapat juga mengikutkan nama website sebagai penyedia hosting. Misalnya saja alamat domain Anda akan menjadi nesabamedia.website.com. Berbeda jika misalnya Anda membeli hosting tersendiri, maka domain yang akan Anda dapatkan bebas diatur sesuka hati tanpa embel-embel penyedia website, sehingga nama domain bisa dipersingkat menjadi misalnya nesabamedia.com. Jika ingin seperti itu, Anda juga harus membeli domainnya terlebih dahulu. Fungsi hosting: pertama, tempat menyimpan data. Ibaratnya, tanah sebagai hosting. Semakin luas tanah yang dimiliki seseorang, semakin luas pula rumah yang bisa dibangunnya. Semakin banyak barang yang bisa diisinya di atas tanah tersebut. Oleh karena itu, hosting berbayar memiliki harga yang sangat bervariasi dengan kapasitas penyimpanan yang beragam pula, seperti 30 MB, 50 MB, 300 MB, hingga ratusan GB juga ada, sehingga banyak permintaan untuk menyimpan data, maka semakin mahal pula harga sebuah hosting. Kedua, menjaga agar situs dapat diakses 24 jam. Ketiga, dengan memilih hosting yang servernya tidak mudah down, maka setiap kali ada orang yang ingin mengakses website yang Anda miliki, orang tersebut bisa mengakses dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Beberapa hosting terkadang memiliki kekurangan, semisal sering down dan membuat website Anda tidak dapat diakses ketika sedang ramai dan banyak orang yang mengakses website Anda. Untuk para pembisnis online, hindari hosting seperti ini karena hal yang cukup penting. Situs
dapat diakses 24 jam demi kelancaran calon pembeli produk atau jasa Anda. Jenis-jenis hosting. Free hosting. Hosting ini bisa didapatkan oleh pengguna internet secara cuma-cuma. Kekurangannya, hosting gratis ini biasanya cukup terbatas kapasitas penyimpanannya. Layanannya juga sangat terbatas dan tidak memungkinkan pengguna memiliki domain pribadi. Untuk para blogger, free hosting yang banyak digunakan antara lain wordpress.com, blogger.com, weblic.com, dan tubli.com. Kedua, share hosting. Untuk hosting berbayar, biasanya orang paling banyak menggunakan hosting dengan sistem share karena harganya yang cukup terjangkau. Dalam share hosting, beberapa situs website ditempatkan dengan server yang sama dan saling berbagi sumber daya seperti RAM dan CPU untuk keperluan blog pribadi dengan pengunjung yang tidak terlalu banyak. Layanan share hosting biasanya sudah lebih dari cukup. Salah satu share hosting yang cukup bagus dengan harga yang bersahabat adalah hosting domain Nesia. Ada beberapa banyak pilihan paket hosting yang ditawarkan domain Nesia dengan spesifikasi yang berbeda-beda atau sesuai dengan kebutuhan. Harganya dibanderol dimulai dari 8.000 per bulan. Ketiga, dedicated hosting. Dedicated hosting sebetulnya hampir mirip dengan share hosting, hanya saja satu buah server digunakan hanya untuk satu akun website saja. Satu server khusus didedikasikan untuk melayani satu website. Ada dua macam dedicated hosting, yaitu colocation atau machine atau server disediakan oleh klien sendiri yang kemudian diletakkan di pusat data penyedia hosting, dan dedicated server atau machine atau server disediakan oleh pihak penyedia hosting. Dengan memilih dedicated hosting, pengguna mendapatkan keuntungan berupa perform yang lebih baik dan privasi yang lebih terjaga karena tidak ada pihak lain yang ikut memakai server. Keempat, VPS hosting. VPS merupakan singkatan dari virtual private server, mirip juga dengan share hosting. Namun sumber daya yang ada lebih besar. Klien dapat menginstal aplikasi dan menggunakan sebuah sumber daya yang ada tanpa perlu berbagi dengan klien lainnya. Baik VPS hosting atau dedicated hosting sangat cocok untuk website yang memiliki puluhan ribu pengunjung lebih setiap harinya. Kelima, cloud hosting. Cloud hosting merupakan jenis hosting yang terdiri dari banyak server yang masing-masing servernya dapat berinteraksi satu sama lain dengan berhubung untuk menjaga performa website. Dengan menggunakan cloud hosting, pengguna diuntungkan dengan tidak perlu adanya khawatir terjadinya ketidakstabilan pada server atau keterbatasan sumber daya seperti misalnya pada share hosting. Jenis control panel hosting. Panel A. Control panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. B. Suatu control panel dari web hosting
memiliki fungsi untuk mengelola pengaturan domain, hosting, ataupun website. C. Menurut Wikimedia, cPanel akan memberikan tampilan grafis dan otomasi untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs website. Fungsi lain dari cPanel adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah proses manajemen web hosting. 2. Mempermudah customer dalam melakukan setting website. 3. Mempermudah mengelola email. 4. Mengatur pengelolaan domain seperti pembuatan subdomain, add-on domain, dan sebagainya. 5. Melakukan pengaturan file. 6. Mempermudah dalam manajemen database website. 7. Memudahkan konfigurasi yang berkaitan dengan domain dan hosting. Flash, sebuah kontrol panel yang berguna untuk memudahkan pengguna dalam memanage server, terutama untuk kebutuhan hosting seperti membuat web hosting, email, DNS management, hingga CMS installer. Dibuat pertama kali di Novosibirsk, Rusia pada awal 2001 dan terus berkembang hingga saat ini. Flash merupakan kontrol panel yang cukup terkenal di dunia hosting setelah cPanel. Fitur yang ditawarkan oleh Flash yaitu seperti berikut ini. 1. Membuat akun FTP. 2. Mengelola dan membuat akun email dan data seperti MySQL dan Postgres. 3. Menambahkan domain dan subdomain. 4. Restore dan backup data. 5. Mengelola DNS dan sumber daya lainnya. Ketiga, ESP-Config. ESP-Config adalah kontrol panel open source multi bahasa yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa server di bawah satu kontrol panel. ESP-Config berlisensi di bawah lisensi BSD. Kontrol panel open source ini juga mampu mengelola FTP, SQL, BIND, DNS, database, dan virtual server. Fitur yang disediakan oleh ESP-Config adalah sebagai berikut. Pertama, dapat memanage lebih dari satu server dari satu panel kontrol. Kedua, antarmuka web yang memudahkan untuk administrator, reseller, dan klien login. 3. Mendukung web server seperti Apache dan Git. 4. Konfigurasi mirror dan cluster. 5. Mengelola akun email dan FTP. Dan 6. Dan masih banyak lain lagi. 4. Closed adalah salah satu kontrol panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro Red Hat dan CentOS. Memiliki fitur seperti FTP, spam filter, PHP, file, CGI, dan banyak lagi. Fitur seperti messaging, backup, restore, dan modul Titkin juga tersedia dalam kontrol panel tersebut. Ini membantu user untuk mengelola atau menjalankan kombinasi Apache dengan BIND dan beralih antar muka antara program ini tanpa kehilangan data Anda. Pengertian share hosting server. Server yang terhubung ke internet yang digunakan bersama dengan pengguna hosting lainnya.
pada web hosting yang ditempati oleh banyak anggota domain. B. Tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah Anda buat menjadi online dan diakses oleh orang lain. C. Memberi layanan dengan akun hosting yang diletakkan bersama-sama beberapa akun lainnya di dalam satu server yang sama, sehingga dalam kinerjanya akan memakai servis bersama. Berdasarkan sumbernya, share limit adalah paket hosting di mana paket ini memiliki keterbatasan ruang hard disk dan sumber daya bandwidth. 2. Share unlimited adalah paket hosting yang dalam paket ini memiliki ruang hard disk yang terbatas dan tidak membatasi bandwidth. Kelebihan dan kekurangan share hosting server. Kelebihan share hosting server: biaya murah, pengguna mudah, administrasi dan pemeliharaan server mudah, sangat ideal untuk blog maupun website bisnis skala kecil. Kontrol panel yang mudah, email akan masuk pada akun email pengguna. Kekurangan share hosting server: area kontrol terbatas pada server memungkinkan terjadinya cek keamanan yang kurang, pengguna software lain terbatas. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.